lagi dalam video pembelajaran online, masih dengan saya Yudhya Antareksa, masih tentang tema 7 Steps to Financial Freedom. Jadi dalam modul video kali ini kita akan bicara step yang terakhir, jadi yang ketujuh. Ya, kita sudah bicara mengenai berbagai step ya dalam 7 langkah menuju financial freedom ya. Mulai bagaimana membangun mindset keberlimpahan, kemudian bagaimana mencerdaskan otak Anda, kemudian bagaimana meningkatkan karir, menemukan bisnis yang profitable, dan juga bagaimana membangun habit yang produktif. Nah, dalam modul yang ketujuh ini, video yang terakhir ini ya, modul yang terakhir, yang step yang terakhir ini, kita akan bicara mengenai the power of giving. Ya. Jadi seperti yang slide yang ada di depan Anda ini, saya bilang giving more, doing good things, expressing your kindness. Jadi ini langkah yang terakhir ini adalah langkah pamungkas ya, Bapak Ibu-ibu. Jadi the power of giving, ya, kekuatan dari memberi, kekuatan dari memberi. Jadi dalam slide berikutnya ya, saya lihat itu di halaman berikutnya ya, bisa Anda lihat di layar Anda. Financial freedom yang sejati itu terdiri dari 4 pilar, ya, giving more, doing good, be generous, dan be kind. Ya, jadi Anda bisa lihat itu di layar Anda ya. Give more, do good, be generous, dan be kind. Ya. Jadi give more. Ya. The more you give, the more you get. Ya, giving, ya, memberikan, ya, memberi. Ya. Kemudian do good, ya, berbuat kebaikan. Be kind itu baik hati, ya, berjiwa mulia, dan be generous, berjiwa dermawan. Jadi giving more ini dalam artian tidak hanya harta ya yang Anda berikan ya, Anda senyum itu juga sedekah ya, kata sebuah hadis ya. Jadi memberikan senyum itu juga sedekah. Jadi memberi itu tidak hanya dalam bentuk harta ya, memberi senyum, berbagi ilmu pengetahuan ya. Anda membantu rekan kerja Anda yang sedang kesulitan ya, ringan tangan membantu, Anda gotong royong atau di komplek Anda menjadi sukarelawan, itu memberi. Ya. Atau kemudian Anda memberi jalan pada orang lain, itu juga memberi. Ya. Jadi memberi tidak hanya dalam bentuk harta ya, tidak dalam bentuk hanya materi ya, tapi juga energi, pemikiran, atau ilmu. Ya. Seperti saya punya blog ya, sudah lebih dari 7 tahun, saya update terus, tiap minggu saya menebarkan ilmu, itu berbagi. Saya mau murni ingin berbagi ilmu kepada banyak orang, mudah-mudahan menginspirasi. Memberikan inspirasi kepada banyak orang, mudah-mudahan. Jadi itu ya, prinsip seorang financial freedomist ya, misalnya pejuang-pejuang financial freedom sejati. Jadi ideologi dari pejuang-pejuang financial freedom sejati itu ya itu sebenarnya the power of giving, giving more, doing good, berjiwa mulia, berjiwa baik, menebarkan benih-benih kemuliaan di muka bumi ini. Ya. Nah saya lihat itu ya di halaman berikutnya ya, the power of giving ya, ini saya menyitir karena saya muslim ya, saya menyitir surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Jadi saya bacakan ya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya, ini terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Jadi sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Jadi 700 kali lipat. Return on investment-nya itu 700 kali lipat ya. Priceless gitu ya. Jadi kalau Anda menebarkan satu kebaikan, apapun kebaikan itu, apapun sedekah kebaikan itu, Anda akan mendapatkan 700 return ya. Mendapatkan 700 kebaikan, mendapatkan 700 balasan gitu ya. Jadi luar biasa itu ya, spektakuler, fenomenal. Jadi makanya Anda harus rajin-rajin berbagi ya, memberi ya, tidak hanya harta ya. Sekali lagi, Anda membagi senyum saja itu juga sedekah. Membagi ilmu, membagi kebaikan,
membagi semangat positif, berbagi energi yang positif, itu juga kebaikan. Saya bilang di halaman berikutnya ini ya, pribadi yang kaya menjadi kian kaya justru karena ia rajin memberi dan berbuat kebaikan kepada sesama dan alam semesta. Menebar benih kebaikan akan berbalas pada kebaikan pula, dan ini akan menjadikan hidup seorang menjadi makin produktif dan makin makmur. Jadi orang-orang kaya yang sejati, pejuang-pejuang financial freedom yang sejati itu bukan orang-orang yang kikir, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang licik gitu ya, yang mencari hartanya dengan jalan yang tidak halal. No, itu bukan pejuang yang sejati, bukan pejuang financial freedom yang sejati. Pejuang financial freedom yang sejati, ya, pejuang kebebasan finansial yang sejati itu rajin memberi, rajin berbagi, jujur, ya, hidupnya penuh barokah, ya, berbagi kebaikan, tidak kikir, rajin memberi. Itu pejuang-pejuang financial freedom sejati, Mas ya. Bukan orang-orang yang pelit, ya, midit, orang Jawa bilangnya pelit. Ya. Dan dia rajin menebarkan kemuliaan. Ini saya baca nih di halaman berikutnya, bisa Anda lihat ya. Kebaikan akan berbuah kebaikan. Ya. The more you give, the more you get. Memiliki kebiasaan untuk memberi dan menebarkan benih kebajikan, kebaikan akan membuka jalan kehidupan bagi tumbuhnya insan yang produktif dan mulia. Jadi itu ya, saya percaya itu. Ya, kalau Anda berbuat baik, Anda rajin berbuat baik, apapun kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Yang Maha Esa gitu ya. Ada hukum timbal balik, hukum timbal balik. Dan Anda somehow akan menemukan kebaikan yang tidak Anda duga gitu. Jadi berkali-kali kita menyaksikan itu ya, banyak kisah-kisah ya. Jadi semakin Anda rajin berbagi kebaikan, semakin Anda rajin menebarkan benih-benih kemuliaan. Semakin Anda tekun berbagi pengetahuan, berbagi energi, berbagai pemikiran, maka somehow alam semesta ini akan melimpahi Anda dengan keberkahan gitu. Jadi itu filosofinya. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu ya? Kenapa orang-orang yang rajin berbagi, orang-orang yang rajin berbuat kebaikan justru makin menjadi produktif? Dan karena dia makin produktif, dia makin kaya gitu, makin makmur, makin happy hidupnya. Itu kenapa seperti itu? Nah, ini saya lihat di slide berikutnya ya, saya tunjukkan nih. The power of giving backed by science. Jadi riset-riset ilmiah membuktikan, ya ini riset-riset ilmiah membuktikan, rajin memberi dan berbuat kebaikan itu akan membuat jiwamu lebih bahagia. Dan karena jiwamu lebih bahagia, dirimu akan menjadi lebih produktif. Dan karena dirimu lebih produktif, maka Anda akan berpeluang lebih berhasil, lebih makmur, lebih sukses dalam hidup Anda. Jadi ini suatu temuan riset yang surprising juga. Jadi emang salah satu penelitinya namanya Sonia Lyubomirsky ya. Dia seorang guru besar profesor dari University of California at Santa Barbara. Dia menulis bukunya judulnya The Science of Happiness. Dia melacak kenapa orang-orang itu bahagia hidupnya. Nah, salah satu temuan dia mengejutkan bahwa ternyata orang-orang yang rajin memberi, orang-orang yang rajin berbuat kebaikan, yang menolong orang lain, ya, tulus pada orang lain, berjiwa mulia, itu jiwanya lebih bahagia daripada orang-orang yang licik, daripada orang-orang yang kikir, daripada orang-orang yang sombong, daripada orang-orang yang pelit berbagi. Orang-orang yang pelit berbagi, orang-orang yang sombong itu jiwanya tidak bahagia, jiwanya tidak happy, kata si Sonia ini, Profesor Sonia. Dia menemukan fakta bahwa orang-orang yang rajin berbagi ilmu, rajin berbagi sedekah, rajin menjadi sukarelawan gitu ya, berbuat kebaikan pada sesama, pada alam semesta, itu jiwanya lebih bahagia. Itu luar biasa itu, lebih positif hidupnya. Dan karena orang itu jiwanya bahagia, dia menjadi makin produktif. Karena dia happy hidupnya, dia menjadi makin produktif. Ya, pasti itu orang-orang yang produktif itu pasti jiwanya happy. Ya, orang-orang yang happy pasti hidupnya akan lebih produktif. Dan karena hidupnya makin produktif, maka dia akan menjadi lebih makmur, dia menemukan berbagai peluang, dia bisa lebih kreatif, dia lebih sukses dalam hidupnya. Itu korelasi yang sudah dibuktikan melalui riset ilmiah. Jadi emang luar biasa itu. Ya.
Saya pun mungkin pengalamannya menemukan hal yang sama Mas ya. Saya rajin berbagi ilmu ya di Twitter saya, followernya ada 50.000, di blog saya pembacanya ratusan ribu, dan saya selalu mengisi blog dan Twitter saya dengan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang inspiring, ilmu-ilmu yang praktikal gitu. Dan karena saya rajin berbagi ilmu melalui blog, melalui Twitter, somehow saya merasa lebih meaningful hidup saya ya. Saya merasa lebih happy gitu ya, happy. Berbagi itu bikin happy, kata sebuah slogan ya. Berbagi itu bikin happy, itu betul. Saya merasa lebih bersemangat hidupnya, lebih happy karena saya merasa bisa berbagi pengetahuan pada orang lain. Dan karena saya happy, saya menjadi makin produktif, menjadi makin kreatif. Buktinya ini saya bikin video kursus online seperti ini kan salah satu inovatif ya, inovasi ya. Produk yang inovatif gitu ya. Di Indonesia belum banyak menyediakan jasa kursus online seperti ini. Menjadi lebih kreatif. Itu mungkin karena saya happy jiwanya. Jadi itu ya, Bapak Ibu-ibu ya, kalau Anda mau menjadi makin produktif ya Anda harus rajin berbagi. Sekali lagi, kalau Anda tidak punya banyak materi, tidak hanya materi, berbagi senyum, berbagi kebaikan, ya, prasangkanya positif, hilangkan jauh-jauh sikap benci gitu ya. Karena orang-orang yang kikir, yang prasangkanya negatif, ya itu tidak akan bahagia hidupnya. Ya. Nah di bagian berikutnya ini saya bilang nih ya, tugas berikutnya di dalam slide berikutnya ya Anda bisa lihat gitu ya. Jadi ada tugas praktikal ini ya, random act of kindness one day. Jadi mohon susun rencana kebaikan yang ingin Anda lakukan dalam ritual sehari-hari Anda, small, medium, atau big kindness. Jadi kalau bisa mulai minggu depan Anda mulai rajin berbuat kebaikan. Hal yang kecil, medium, ataupun big. Yang kecil itu misalnya ya sekedar senyum pada satpam, bilang terima kasih sama office boy, itu kebaikan Mas. Menepuk punggungnya office boy, terima kasih Mas, ya, good job, Anda sudah membelikan saya makan siang misalnya. Atau senyum sama satpam gitu ya, selamat pagi Pak, itu kan small things. Yang medium mungkin Anda rajin berbagi ilmu di Twitter gitu ya, atau di Facebook Anda isi dengan hal-hal yang inspiring gitu ya. Jangan hanya pamer gitu ya. Di Facebook, di pet itu banyak orang yang pamer, riak gitu ya. Itu menurut saya juga kurang wise, kurang bijak gitu ya. Jangan tonjol-tonjolkan hal-hal pribadi Anda, menurut saya liburan kemana-mana, tidak perlu. Yang harus Anda lebih banyak sebar itu ya pengetahuan-pengetahuan yang inspiring, bukan pamer gitu ya. Bukan selfie gitu ya. Itu kebaikan yang medium ya. Kebaikan yang big itu ya mungkin Anda memberangkatkan orang tua Anda umroh gitu ya, membangun musola gitu ya, membangun perpustakaan gratis di kampung halaman Anda, itu the big project. Tapi yang kecil-kecil aja dulu sama yang small atau yang medium ya. Jadi seperti itu Mas ya. Karena semakin Anda berbagi, semakin Anda berbuat kebaikan, Anda akan menjadi lebih longgar jalan rezekinya. Pintu-pintu rezeki akan dibuka dari 7 penjuru langit. Ya. Kalau Anda rajin berbuat kebaikan, rajin memberi itu, pintu rezeki dari 7 penjuru langit akan dibuka Mas oleh malaikat-malaikat gitu. Malaikatnya membuka pintu-pintu rezeki untuk Anda. Itu ya Mas ya. Bapak Ibu ya. Nah di slide berikutnya inilah pamungkas ya. Jadi sudah saya sampaikan semua ya, 7 steps to financial freedom ya. Mulai dari kemarin ya, dalam video-video sebelumnya ya, step 1 building financial abundance mindset, kemudian step kedua writing your financial freedom roadmap, yang ketiga sharpening your brain, yang step keempat increasing your income ya dengan cara menemukan dream job atau bisnis sendiri, kemudian step kelima investasi, kita bicara mengenai dunia investasi, dan step keenam kita bicara mengenai productive habit ya, health habit, dan yang terakhir ini step 7 giving more for abundance life. Jadi itulah 7 step financial freedom yang sudah kita lalui bersama dalam puluhan video tutorial ini ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan inspirasi, dan yang tidak kalah penting Anda praktekkan, ya, Anda lakukan ya tugas-tugas yang saya berikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda, baik di dunia maupun di akhirat ya. Salam dari saya untuk keluarga Anda, semoga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dilimpahi oleh rezeki yang barokah ya, sehingga kita semua bisa mendapatkan financial freedom. Pejuang-pejuang financial freedom yang sejati adalah pejuang-pejuang yang gigih, berusaha gigih menebarkan kebaikan di muka bumi.
Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video lainnya. Salam sukses, penuh keberkahan.